Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Kristanto SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP ITMTA Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata 1.4 desiminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, Ki Hajar Dewantoro mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Pada aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud, baik itu di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kegiatan desiminasi yang sebelumnya saya sudah membagikan flyer kegiatan desiminasi kepada Bapak Ibu guru dan karyawan khusus di SMP ITMTA Karanganyar, bahwa dalam penyelenggaraannya saya mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam saya berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman. Konsep inti budaya positif yang saya sampaikan dalam kegiatan desiminasi ada 8 konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, kita saksikan hasil kegiatan desiminasi, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Yang pertama yang saya hormati Ustaz Dr. Ade Sukarman, Kepala SMP ITMTA Karanganyar. Yang saya hormati Wakil Kurikulum 1 dan Wakil Kurikulum 2. Kemudian yang saya hormati Wakil Kesiswaan dan Bapak Ibu guru SMP ITMTA Karanganyar. Alhamdulillah, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan untuk menjalankan segala rutinitas kewajiban kita selaku Bapak Ibu guru di SMP ITMTA Karanganyar. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di tengah kesibukan Bapak dan Ibu semuanya masih berkenan untuk bisa hadir dan mengikuti acara kegiatan yaitu desiminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini sebagai salah satu bagian dari tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar, dan tentunya insya Allah nanti juga akan ada ilmu-ilmu yang bisa kita dapat
dapatkan dan bisa kita terapkan kepada peserta didik kita khususnya di SMP IT MTH Karanganyar. Baik Bapak dan Ibu semuanya, tentunya saya sudah tidak asing dengan Bapak dan Ibu, tetapi mungkin sebagai perkenalan, saya di SMP MTH Karanganyar ini selaku guru matematika, dan pada kesempatan ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Nah, pada kegiatan ini tentunya saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita berbincang-bincang, kita berdiskusi bersama bagaimana di sini budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita, bisa kita terapkan di tengah-tengah peserta didik kita. Bapak dan Ibu, di sini ada kalimat budaya positif. Mungkin dari istilah dulu, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan apa budaya positif itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau mencoba menjawab budaya positif. Apa Bapak? Mungkin Bapak Sutris apa? Budaya yang baik dan yang harus dilestarikan. Oke. Budaya yang baik dan yang harus dilestarikan. Benar. Mungkin ada pendapat lagi, Pak Tri Santoso, budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Budaya yang baik. Jadi kalimat positif itu sesuatu kalimat yang mungkin bermakna apa? Positif itu baik, ya. Bermakna yang positif, bermanfaat, baik, ya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, di sini sudah saya sisipkan berkaitan dengan deskripsi apa itu budaya positif. Budaya positif adalah sikap atau nilai atau kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Nah, budaya positif ini tentunya bisa kita tempuh dalam rangka untuk mengantarkan peserta didik kita ini menjadi teladan-teladan atau generasi-generasi yang nantinya itu akan sesuai dengan tujuan visi sekolah yang diharapkan. Nah, salah satunya apa? Sikap positif dan perilaku yang didorong supaya dalam pendidikan di sekolah kita budaya positif ini bisa terwujud. Salah satunya adalah menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain ini bagian kecil dari penerapan bagaimana peserta didik kita ini dibiasakan atau dibentuk karakternya untuk senantiasa menghargai orang lain. Yang kedua yaitu bekerja sama. Kemudian yang ketiga adalah menghormati perbedaan. Yang keempat berpikiran terbuka. Yang kelima mengembangkan hubungan yang sehat. Dan yang terakhir adalah fokus pada solusi. Baik Bapak dan Ibu, itu sebagai pengantar awal berkaitan dengan budaya positif, ya. Jadi nilai-nilai yang akan kita terapkan untuk mengantarkan peserta didik kita atau rutinitas kegiatan di sekolah ke arah kegiatan yang bermakna. Kemudian yang akan kita pelajari ini nanti Bapak dan Ibu semuanya, konsep inti budaya positif itu meliputi apa saja? Ini ada 8. Yang pertama nanti kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan perubahan paradigma baru berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Saya cuplik dari satu kalimat awal, perubahan paradigma baru. Ini apa maksudnya? Jadi nanti kita akan mempelajari, ya, bagaimana paradigma yang diharapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Itu ya. Jadi Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Karim, ini telah
meluncurkan suatu gagasannya lewat kurikulum merdeka. Ini harapannya nanti pendidikan yang saat ini berjalan di sekolah-sekolah itu bisa memberikan perubahan pendidikan yang sebenarnya. Jadi tidak menggunakan sistem pendidikan lampau. Jadi sekarang ini tentunya peserta didik kita yang sudah mengalami perubahan zaman berkaitan perubahan lingkungan, ini kita dituntut bagaimana bisa menuntun peserta didik itu bisa menjadi sesuatu sosok manusia yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang nanti kita akan bincang-bincang di situ. Dan yang terakhir berkaitan dengan segitiga restitusi di sini, dari berbagai kegiatan dalam pembelajaran di sekolah itu tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan dalam pembelajaran dan salah satunya adalah permasalahan yang sering dilakukan oleh siswa. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita menyelesaikan masalah atau kendala-kendala yang dihadapi peserta didik dengan metode segitiga restitusi ini. Bapak dan Ibu semuanya, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa ini maksudnya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mungkin ini sudah tidak asing, tapi mau memberikan apa itu arti dari berdiferensiasi? Mungkin ada yang menyampaikan dari Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana? Ya, pembelajaran yang menerapkan model. Oh ya. Sesuai dengan yang dia kendaki. Kemudian kalau yang sukanya mendengarkan, nah itu nanti kita berikan audio. Audio, ya. Kemudian yang suka membaca, nanti kita berikan dia sebuah buku. Buku untuk dibaca. Materinya sama. Iya, intinya dari Bu Siti Samsia, jadi pembelajaran yang diterapkan pada peserta didik itu tentunya berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta. Oke, benar sekali. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, maksud dari pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang kita berikan ke peserta didik kita, ke murid kita, itu tidak boleh kita pukul rata. Jadi, nak silakan ini ada soal dikerjakan. Silakan untuk bisa mengerjakan ini rumusnya dibaca dulu di buku paket. Itu tidak bisa. Dan itu pembelajaran model lampau. Nah, sekarang pada pembelajaran di paradigma baru ini kita harus bisa menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang kita berikan ke peserta didik itu mengikuti sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Nah, ini orientasinya berkaitan dengan minat dan bakatnya peserta didik. Kalau mungkin ya itu yang sering kita laksanakan itu kan kita pembelajarannya kita sesuaikan semua dalam kelas itu. Begitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan peserta didik bisa belajar sesuai kebutuhan. Nah, di sini berdasarkan tahap perkembangannya dan orientasinya apa Bapak dan Ibu semuanya. Saat ini pembelajaran yang diharapkan khususnya pada kurikulum merdeka ini berorientasi untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong.
yang keempat kreatif, yang kelima kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Ini adalah elemen-elemen untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila yang menjadi visi pendidikan bangsa kita saat ini lewat Menteri Bapak Nadiem Karim dan kita seluruh stakeholder baik guru dan karyawan ini diharapkan bisa mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, ini khususnya kita ya, selaku Bapak, Ibu guru dan karyawan di SMP ITMK Karanganyar, pendidikan karakter itu sudah kita mulai dan itu menjadi landasan pembelajaran di sekolah kita. Walaupun lewat kurikulum merdeka yang saat ini diharapkan yang mungkin baru berjalan sekitar 1 atau 2 tahun ini memang berorientasi untuk pendidikan karakter, tapi di sekolah kita insya Allah untuk pendidikan karakter sudah menjadi landasan pemikiran dan pengelolaan sekolah pada awal hingga sampai saat ini. Begitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian sekarang saya lanjutkan berkaitan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu apa berarti? Miskonsepsi itu berarti pandangan atau penilaian yang salah, pemahaman, pandangan, penilaian yang salah tentang teori kontrol. Apa Bapak dan Ibu teori kontrol itu? Teori kontrol itu ternyata kita sebagai guru ini harus memiliki suatu ilmu, suatu teori di mana kita bisa berhubungan dengan peserta didik itu sesuai dengan perubahan kondisi saat ini yang ada. Nah, di sini guru-guru berusaha untuk mengendalikan perilaku murid-murid mereka dengan berbagai cara, tetapi apakah mereka benar-benar memahami apa yang terjadi pada murid di balik layar? Sebagai contoh begini Bapak dan Ibu semuanya. Saya sebagai seorang guru matematika, peserta didik saya ambil contoh misalkan kelas 9A yang mayoritas semuanya kan putra. Dari peserta didik kelas 9A yang mayoritas putra itu tentunya karakter antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Begitu ya? Nah, ada siswa itu yang suka dengan pelajaran matematika, otomatis ketika mengikuti pembelajaran akan mengikuti dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada juga siswa yang mungkin dalam tanda kutip kurang menyukai pelajaran matematika. Maka ketika mengikuti pelajaran matematika itu hanya mengikuti sebagai pemenuhan atau pengguguran kewajiban saja. Begitu ya? Nah, saya sebagai guru, ketika saya memberikan perintah kepada peserta didik saya yang kurang suka dengan matematika, mungkin saat itu peserta didik saya itu patuh saja, manut saja. Ya Bapak, saya kerjakan. Ya Bapak, saya memperhatikan. Tetapi kita tidak tahu yang sebenarnya ada di hati anak tersebut. Bagaimana di balik layarnya? Wah, saya itu terpaksa mengikuti pelajaran matematika karena kalau saya tidak mengikuti pelajaran matematika, saya nanti akan dihukum. Apalagi kalau saya disuruh mengerjakan tidak bisa. Nah, ini sebagai contoh miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Bapak dan Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol ini ada 4 yang akan saya bahas mulai dari yang pertama. Ya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini salah satu ilusi yang sering terjadi adalah anggapan bahwa guru itu memiliki kendali penuh atas murid-muridnya. Jadi murid itu harus mengikuti perintah dan apa yang diminta oleh guru. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Namun di sini kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika mereka sendiri memilih untuk tidak melakukannya. Nah, di sini Bapak, ini terjadi miskonsepsi. Kita menghendaki peserta didik kita itu seperti A, ternyata peserta didik kita itu sebenarnya menghendakinya seperti B. Begitu ya? Kemudian yang kedua, ilusi penguatan positif yang selalu efektif. Nah, seringkali kita menganggap bahwa penguatan positif atau bujukan itu adalah cara yang efektif. Mas, Mbak, silahkan memperhatikan. Nanti memperhatikan pasti kamu mendapatkan nilai 100. Tapi kalau sampai kamu tidak memperhatikan apalagi tidur, nanti saya beri hukuman. Nah, ini kan anak tersebut itu kita raksa untuk penguatan positif, tapi sebenarnya itu tidak efektif. Kemudian
Yang ketiga, ilusi kritik dan rasa bersalah memperkuat karakter. Nah, pendekatan kritik dan upaya untuk membuat seseorang rasa bersalah juga sering digunakan. Mas, kowe orang garapi yang ini kowe orang enggak kelas piye. Nah, seperti ini kita seolah-olah membuat perasaan peserta didik itu merasa bersalah. Nanti kowe enggak dapat nilai matematika, kamu tidak naik kelas, bagaimana? Apa tidak kamu dimarahi oleh orang tua kamu? Guru itu sebenarnya memberikan nasihat dengan apa? Dengan lemah gemulai. Tapi di sini orientasinya adalah kita akan memperkuat karakter peserta didik kita itu selalu merasa bersalah. Dan endingnya apa dalam ini semuanya? Ketika peserta didik itu sering kita ajak untuk merasa bersalah, akan rendah hati, tidak percaya diri atau rendah diri. Jadi tidak punya kepercayaan diri. Wah, nanti saya maju, nanti salah, mesti aku dihukum sama Pak Bambang. Ini kan sudah menjadikan rendah hati, kurang percaya diri. Kemudian yang terakhir adalah ilusi hak orang dewasa untuk memaksa. Banyak orang dewasa merasa bahwa mereka memiliki hak untuk memaksa murid-murid untuk melakukan hal tertentu. Nah, di sini mungkin ini juga sering kita lakukan ya. Ketika kita menghadapi peserta didik kita yang dalam tanda kutip itu kurang tertib, mungkin sering kali itu kita dengan pendekatan pemaksaan. Dan ini digarap sebanyak 5 lembar nanti dikumpulkan. Ini kan memaksa. Itu ya Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah teori kontrol yang saat ini mungkin masih menjadi miskonsepsi kita sebagai guru terhadap murid-murid kita. Nah, kesimpulannya di sini. Lalu bagaimana kita peran sebagai guru, apalagi sebagai mungkin dalam dan ini juga ada karyawan ya, yang sering melayani kebutuhan peserta didik. Dalam dunia pendidikan yang penuh tekanan ini, ya, pendidikan saat ini itu beda dengan pendidikan zaman dulu Bapak dan Ibu semuanya. Dalam pendidikan yang penuh tekanan, penting bagi guru dan pendidik untuk memahami konsep sebenarnya tentang teori kontrol. Nah, di sini ada pernyataan dari Dr. William Glasser ya, telah mengajarkan kita bahwa kontrol sebenarnya adalah tentang pilihan. Bapak dan Ibu semuanya, saya ulangi lagi, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pemikiran Bapak pendidikan kita. Siapa Bapak pendidikan kita, Bapak Ibu semuanya? Ki Hajar Dewantoro, yang saat ini khususnya di kurikulum Merdeka ini diulang kembali, diulas kembali bagaimana Bapak pendidikan kita itu mengharapkan pendidikan yang sebenarnya itu adalah guru itu menuntun peserta didik untuk menemukan jati dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud kodrat alam dan kodrat zaman itu apa? Di sini adalah tentang pilihan hidupnya. Jadi kalau dulu mungkin kita punya persepsi peserta didik itu adalah selembar kertas kosong. Nah, guru itu akan menuliskan kita di dalamnya, itu ternyata salah teman-teman semuanya. Yang benar itu apa? Peserta didik itu ternyata dalam sebuah kertas itu sudah ada tulisan yang belum begitu nampak. Masih ada apa ya? Masih ya baru ada coretan-coretan sedikit. Nah, tugas kita sebagai guru itu ternyata kita itu harus menebalkan, harus memperjelas bagaimana tulisan peserta didik dalam sebuah kertas yang menjadi cita-citanya ini menjadi tujuan yang bermakna. Nah, ini kembali lagi tentang pilihan peserta didik. Kemudian Bapak Ibu semuanya, murid-murid memiliki peran aktif dalam mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, seringkali kita yang mengontrol peserta didik, tapi kita tidak memberikan ruang gerak kepada peserta didik. Mas, silakan lari lapangan 5 kali. Kalau tidak, nilai kamu 0. Nah, ini kan memaksa. Padahal kita bagaimana? Kita harus memberikan ruang gerak juga. Ustaz atau Bapak, ketika saya nanti lari 5 putaran itu kalau tidak kuat dan saya dipaksa, nanti asal lambung saya kumat. Nah, peserta didik itu memberikan apa?
pendapatnya karena mungkin sudah punya bawaan penyakit yang kurang sehat. Tetapi kalau guru itu tidak memahami teori kontrak, pokoknya tidak 5 kali berarti nilai kamu nanti 0. Ini memaksa. Nah, padahal kita harus memberikan ruang gerak untuk peserta didik. Kemudian kepada ibu semuanya, dengan meluruskan beberapa ilusi umum tadi yang sudah saya sampaikan, kita dapat memandu pendidikan menuju pendekatan yang lebih efektif dan bermakna bagi murid-murid kita. Ini teori kontrol itu bisa dikatakan pendekatan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan murid. Kemudian kepada ibu semuanya yang kedua, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dari sini nanti kita bisa membedakannya. Stimulus respon itu pendidikan masa lampau. Teori kontrol itu yang saat ini yang kita harapkan. Realitas kebutuhan itu sama. Yang kita paham itu kan peserta didik itu kan ke sekolah itu intinya boleh ilmu kabeh padahal di sini seharusnya apa? Realitas kebutuhan itu ternyata berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita memandang murid kita, Bapak Ibu semuanya. Mas, kalau kamu membaca pasti kamu bisa mengerjakan. Ini kan kita anggap murid kita itu kan semuanya sama, padahal murid kita itu punya karakter berbeda-beda. Nah, di sini setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya. Kemudian seterusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi guru itu ditaati. Padahal seharusnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bedanya. Jadi kita itu harus memberikan ruang gerak, memberikan pandangan. Boleh orang lain itu memberikan pandangan berbeda kepada kita. Berikutnya, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol itu hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri, tidak bisa orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita itu bisanya hanya menuntun saja kepada peserta didik kita itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita memberikan rujukan pada peserta didik itu tidak direspon, ujungnya apa misalnya? Kita memaksa. Pokoknya sesuk itu dikumpulkan, ini memaksa. Padahal kolaborasi antara kita dengan peserta didik itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, yang benar model berpikir menang dan menang. Jadi ketika ada orang itu kadang argumen kita itu mesti kayak benar, mesti iki salah, atau kayak salah iki benar, atau kayak kalah iki menang. Tapi sebenarnya itu kalau kita bisa berpikir bersama, kita bisa mengajak dua-duanya itu untuk kita semuanya benar dan semuanya menang. Kemudian kepada ibu, kalau di awal tadi itu yang saya sampaikan adalah budaya positif. Berikutnya ini saya akan mengajak berbincang-bincang lagi berkaitan dengan disiplin positif. Disiplin positif itu berarti apa? Bapak dan Ibu semuanya, ada yang mau menyampaikan argumennya? Disiplin positif. Sebelum saya klik bawahnya. Halo Pak Heri. Disiplin. Nah, disiplin itu berarti berkaitan dengan kepatuhan, ketaatan. Nah, positif itu apa? Tentunya ketaatan yang itu orientasinya itu ke arah hal-hal yang baik. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu semuanya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Ya, seperti Bu siapa? Alifian. Nah, di sini disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Saya garis bawahi pada misalnya.
di sini berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti kalau ada nilai-nilai yang diyakini antara satu orang dengan orang yang lain itu mungkin ada perbedaan nggak berkaitan dengan disiplin positif ini? Ada ya, karena apa? Berkaitan dengan nilai-nilai diyakini. Menurut saya, ketika saya tidak sarapan pukul 7 itu baik-baik saja, karena sarapan itu yang baik adalah pukul 10. Ini argumen orang satu. Ada lagi orang anak B itu berargumen lain. Kalau tidak sarapan maka akhirnya nanti saya sakit. Kenapa? Karena satunya tipes. Nah, di sini Bapak dan Ibu, karena nilai-nilai yang diyakini itu berbeda, maka nanti orientasinya endingnya juga berbeda. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Di sini ada kalimat tanpa imbalan, penghargaan, ancaman dan hukuman. Mungkin kalau di kita itu menjalankan sesuatu dengan keikhlasan, gitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Ada dan mungkin ini sering terjadi ya. Ada seseorang itu melakukan sesuatu itu karena faktor X. Faktor X itu mungkin, wah ini saya tak berangkat pagi. Nanti kalau saya berangkat tidak melebihi pukul 7, saya per bulan akan mendapat ribet uang 100.000. Mungkin ada seperti itu ya. Mungkin ada lagi, kalau nanti saya tidak datang sebelum pukul 7, nanti ketika ada bapak kepala sekolah di depan pasti saya disidang dulu. Ini positif tapi takut karena ancaman, gitu ya. Jadi banyak sekali ya Pak dan Ibu. Nah, oke, nah kita sebagai pendidik isinya ya. Sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti dari diri sendiri ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin ini Pak Heri, ini perlu kita sampaikan ke peserta didik kita ya, lewat kegiatan dari kesiswaan. Disiplin yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik itu adalah berperilaku yang memang itu mengacu pada motivasi intrinsik, tidak ekstrinsik. Kalau X kan tadi saya melakukan sesuatu itu untuk mendapat penghargaan, supaya saya tidak dapat hukuman dan lain-lain. Itu ya Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian sekarang saya akan menyampaikan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai yang disepakati bersama. Nah, ini selepas atau di luar berkaitan dengan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Karena kita ini kan berkebinekaan, jadi harus saling menghormati. Nah, di sini diberikan kebebasan sesuai yang disepakati, tapi tidak boleh menyangkut berkaitan dengan suku bangsa, agama dan bahasa. Nah, yang pertama nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tularkan ke peserta didik kita itu yang paling inti dari suatu visi pendidikan itu adalah kita mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada beriman, bertakwa dan seterusnya sampai bernalar kritis. Insyaallah sudah hafal semua kepada Anda semuanya. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan PYP, yaitu Ibu Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini bisa kita terapkan. Kita mulai dari diri kita selaku bapak dan ibu guru atau pendidik, dan nanti kita bisa tularkan ke siswa-siswa kita. Bagaimana siswa kita itu menjadi pribadi-pribadi yang tentunya percaya diri. Itu gitu pada semuanya. Dan yang terakhir, nah ini mungkin yang sudah tidak asing dan sudah kita terapkan pada jadwal kegiatan keseharian, yaitu keterampilan hidup atau life skill.
Apa itu life skill atau keterampilan hidup? Itu adalah sesuatu hal yang dapat dipercaya lurus dengan hati pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ini berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan oleh diri kita masing-masing, dan antara satu dengan yang lain itu perlu diasah, Nah, di sini perlunya adalah life skill. Kita mengasah skill kita. Kemudian kepada semuanya, saya lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan dipelesetkan ya, kebutuhan dasar rumah tangga itu beda ya, itu berkaitan dengan kebutuhan pokok ya, status ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Dasar itu berarti inti. Kebutuhan primer bukan kebutuhan sekunder. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kualitasnya apa? Agar kebutuhan inti kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama ini ya, kebutuhan bertahan hidup. Apakah manusia itu tidak perlu bertahan untuk hidup? Sangat perlu ya. Nah, di sini adalah merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, untuk mencapainya bagaimana pada semuanya? Yang namanya kebutuhan itu tentunya kita harus memenuhi. Bagaimana makanan bisa terpenuhi? Tentunya kita harus membeli bahan pokok. Bagaimana kita bisa membeli bahan pokok? Tentunya kita harus mempunyai atau memegang uang dulu. Bagaimana kita punya uang? Kita harus bekerja dan seterusnya. Yang kedua, nah ini Ustaz Wahyu perhatikan ya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini ternyata tidak hanya anak saja yang membutuhkan kebutuhan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya ya. Di sini adalah kebutuhan untuk diterima apa itu yang menjadi keinginannya. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Nah, berbeda. Yang meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Berarti ini melibatkan antara satu dengan orang lain. Kemudian kepada diri semuanya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin dalam yayasan kita dalam hal ini adalah di bidang pendidikan, kita dalam melakukan pendekatan kepada peserta didik ini harus penuh dengan kasih sayang, menerapkan pendidikan kasih sayang terhadap murid-murid kita. Nah, maksudnya apa? Di sini kita harus membuat suatu koneksi sosial antara kita sebagai guru dengan murid kita. Tentunya dengan ada batasan-batasan tertentu yang harus kita pegang. Nah, harapannya kepada Ibu semuanya, dengan adanya hubungan cinta dan kasih sayang selaku guru dan murid, kemudian orang tua dengan anak, ini kita bisa merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Oh, ternyata ketika saya menjadi kalakohnya Ustadz Iin Kurniawan itu, saya lebih rajin untuk bisa menghafal Al-Quran karena selalu dimotivasi. Dan ini merasa menjadi dari bagian suatu kelompok ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, dan diakui atas prestasi serta keterampilan, dan didengarkan untuk memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, ternyata manusia itu sudah perlu kebebasan kepada diri semuanya. Tidak hanya dalam berada dalam suatu kelompok tertentu, dalam suatu komunitas tertentu yang kita tidak bisa bergerak ke sana dan kemari. Ternyata di sini kita itu juga perlu kebebasan. Tapi kebebasan di sini yang dimaksud apa? Kebutuhan akan kemandiriannya. Jadi dengan kebebasan itu akan melatih kita sebagai manusia itu akan menemukan kemandiriannya. Tidak serta-merta kita itu bergerak karena golongan tertentu. Orang itu tidak mandiri.
neng ora takjak ora makan. Ini tidak mandiri. Kayaknya ora tak ilangi ya ora rampung. Ini tidak ada rasa kemandirian. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertawa. Nah, ini berkaitan dengan nanti kegiatan refreshing ya. Sebagai manusia itu perlu yang namanya refreshing untuk merefreshkan pemikiran kita. Jadi supaya tidak jenuh. Seperti halnya yang beberapa waktu lalu kita laksanakan sebagai Bapak Ibu guru dan karyawan diajak oleh sekolah untuk refreshing kemarin ke Sungai Marem Pacitan dan seterusnya kemarin. Kemudian Bapak dan Ibu sekarang kita akan berbicara berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Atau motivasi ekstrinsik yang berkaitan karena itu pengaruh dari luar, dan intrinsik itu berkaitan dengan pengaruh dari dalam. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik. Nah, ini apa perilaku manusia yang didasari motivasi ekstrinsik? Yang pertama itu kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Bapak Ibu guru datang sebelum pukul 7 hanya gara-gara takut kalau mendapatkan hukuman dari Bapak Kepala Sekolah karena sudah melanggar pada etik, misalnya seperti itu. Nah, ini kan berarti kan perilakunya ini tidak berdasarkan kedisiplinan atau budaya positif, tetapi karena takut karena hukuman. Dan ada lagi, yaitu melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini nanti habis ini saya tak cuci piring. Nanti ketika ketemu Bapak Kepala TU supaya saya ini salah satu karyawan yang dianggap loyalitasnya tinggi. Ini hanya untuk mendapatkan penghargaan saja. Ini tidak boleh. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, yang terpenting ini motivasi intrinsik, motivasi yang memang muncul dari dalam diri sendiri. Apa itu? Untuk menjadi orang yang merasa menginginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sekali lagi, kita itu memiliki persepsi penilaian tersendiri dengan apa yang kita percaya. Nah, di situ menjadi bekal bahwa kita itu melakukan sesuatu itu karena keyakinan kita itu seperti itu. Jadi ini merupakan adalah motivasi intrinsik yang kita munculkan dari dalam diri kita masing-masing. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semuanya, berkaitan dengan perilaku ini yang harus kita pahami dan kita bedakan. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin ini masih asing semua ya. Yang sering kita pahami itu mesti ngertinya mau hukuman. Hukuman itu apa? Hukuman itu just pokoknya itu Pak, nek murid melanggar mengenai hukuman dan rampung dan kapok. Ternyata di sini ada konsekuensi. Nah, pertanyaan saya hanya begini, apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Saya berikan contoh perilaku pemantiknya seperti ini. Kebetulan ini Ustadz Heri Pansuri, guru olahraga, dan Ustadzah Khori, berkaitan dengan pelaksanaan olahraga. Andi ketika jam pembelajaran olahraga terlambat bergabung untuk pemanasan, gitu ya. Kalau hukuman, Pak Heri kasih hukuman ke Andi, karena kamu terlambat, kamu harus menjimiti sampah-sampah satu lapangan ini. Itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, Bu Khori memberikan konsekuensi. Andi, karena kamu datang terlambat untuk pemanasan, maka kamu harus push up dulu 10 kali. Dari sini mungkin ada bedanya apa? Ada bedanya apa dari itu semuanya? Kalau hukuman, nah di sini itu tidak terencana.
dan istilahnya itu hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Terlambat bergabung untuk pemanasan olahraga tapi hukumannya apa? JBT sama. Tapi kalau konsekuensi itu searah dan sudah direncana dan biasanya disepakati. Ya, konsekuensi itu disepakati. Kalau anak-anak tidak mengerjakan PR matematika, konsekuensinya nanti harus mengerjakan di perpustakaan. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman, anak-anak hari ini yang tidak mengerjakan silakan ke depan, silakan lari lapangan 10 kali. Itu namanya hukuman. Beda ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, di sini perbedaannya hukuman dengan konsekuensi adalah kalau hukuman itu tidak terencana dan biasanya itu ruang lingkupnya itu di luar kondisi tersebut. Kondisinya itu melanggar saat pembelajaran tapi hukumannya pelan. Gitu ya. Tapi kalau konsekuensi itu selaras dengan apa yang mereka langgar. Kalau misalkan tidak mengerjakan PR, berarti nanti konsekuensinya ya berkaitan dengan PR. Mengerjakan di luar kelas atau di perpustakaan. Ada lagi konsekuensinya harus mengerjakan 2 kalinya. Ini konsekuensi. Kemudian sama-sama pada misalnya hukuman dan konsekuensi itu kita membuat murid untuk tidak nyaman dalam hal apa ini supaya menjadi efek jerah. Dan yang terakhir di sini, kalau hukuman itu satu arah, pokoknya karena tidak ada PR silahkan lari 10 kali. Sudah titik, tidak ada nego-nego. Tapi kalau konsekuensi nanti ada hubungan 2 arah. Misalkan karena tidak mengerjakan PR silahkan mengerjakan PR dulu di perpustakaan. Setelah dilakukan bagaimana? Dikumpulkan. Baru minggu ini ada hubungan 2 arah. Kemudian kalau restitusi itu apa Bapak Ibu semuanya? Restitusi itu berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi dalam hal penyelesaian masalah. Nah, restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sebagai contoh begini, Andi tidak mengerjakan PR. Andi saya panggil ke depan dulu di depan meja saya. Andi, apakah benar Andi tidak mengerjakan PR? Jadi restitusi itu memberikan penyelesaian tapi dengan konsep yang baik kepada ibu semuanya. Itu namanya restitusi. Apa benar Andi tidak mengerjakan PR? Benar Ustaz. Ini saya tanya lagi, kenapa Andi tidak mengerjakan PR? Karena tadi malam harus ke rumahnya Sibar. Nah, setelah itu masih saya kerja lagi, saya sebagai guru kok tiba-tiba langsung yaudah silakan mengerjakan. Tidak, restitusi itu menyelesaikan masalah. Oh begitu Andi. Kalau memang kamu malam itu mau ada acara keluar rumah atau mau ke rumah neneknya, seharusnya, nah ini kita ambil solusi. Seharusnya ketika Andi pulang dari sekolah silakan mengerjakan PR dulu. Setelah PR-nya selesai baru Andi ikut orang tua ke rumahnya Sibar. Restitusi itu adalah menyelesaikan masalah dengan solusi-solusi yang baik. Dan kita harus kolaborasi dengan baik kepada murid. Nah di sini mencari solusi. Itu ya Bapak dan Ibunya. Kemudian saya lanjutkan 5 posisi kontrol guru Bapak dan Ibu. Ini sering, ini penting. 5 posisi kontrol guru itu yang pertama, guru itu tipikal penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, tipikal guru ini sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini saya berikan gambaran sedikit-sedikit. Posisi kontrol guru ini adalah tipikal guru kepada ibu semuanya. Tipikal guru penghukum itu yang bagaimana? Tipikal guru penghukum itu apabila guru itu mendapati seorang muridnya atau peserta didiknya itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau melanggar aturan, langsung guru itu tidak mau tahu memberi hukuman. Contoh, Anton datang terlambat. Datangnya terlambat itu sebenarnya gara-gara pagi harus mengantarkan ibunya periksa dulu ke dokter karena bapaknya sedang merantau di luar kota. Tetapi kalau yang
di situ ada guru jaga piketnya itu tipikalnya menghukum, itu tidak mau tahu. Pokoknya ketika kamu datang sudah melebihi pukul 7, berarti gara-gara ini langsung diberi hukuman. Sekarang kamu copot sepatu, kemudian kamu bersih-bersih masjid dulu. Tidak mau tahu. Walaupun Anton itu datangnya karena mengantar ibunya periksa, dan itu sangat penting juga, sangat manusiawi juga. Jadi tidak ada rasa manusiawi sama sekali hukum itu. Ya. Ada siswa ketika jam pembelajaran kedapatan di luar kelas, tidak mau tahu sebenarnya peserta didik itu di luar kelas itu gara-gara apa? Apa dari semuanya? Gara-gara diperintah untuk ke TU terlebih dahulu mengambil isi sepidol. Sebenarnya itu. Tapi kalau guru itu timkan yang menghukum, wah, kedapatan di luar kelas dihukum, ustaz dulu 10 kali langsung, tidak ada konsekuensi apa. Sekarang yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Nah, tadi sudah saya sampaikan, pembuat merasa bersalah ini tipikal guru biasanya ini, ya, ustazah. Kalau bapak-bapak biasanya tidak. Pembuat merasa bersalah ini sebenarnya guru ini lebih sabar. Tetapi dari terlalu kesabaran ini membuat peserta didik itu merasa apa yang dilakukan itu selalu salah. Malah kowe iki ora iso. Kan mesti tak ajar seperti ini. Ini cara mengerjakan ini loh. Ini ditambah, ini baru dikali. Kalau kamu nggak bisa nanti kalau kelas 8 kamu bagaimana? Apa bisa naik kelas? Nah, ini menjadikan peserta didik itu merasa apa yang dilakukan itu selalu salah karena kekurangannya tadi. Nah, kalau sebagai teman, nah ini mungkin kita sebagai bapak ibu guru yang masih muda-muda, seringkali kita memposisikan juga sebagai teman. Sebagai teman itu apa? Antara guru dan murid itu tidak ada gap. Mas, saya kan temanmu, saya minta tolong diambilkan. Nah, tapi bapak dan ibu semuanya, dengan posisi teman ini juga itu juga ada dampak negatifnya. Ketika kita sebagai guru tidak bisa membantu peserta didik, ya merasa kita tidak dianggap teman lagi. Bapak katanya teman saya minta tolong tak suruh membelikan es teh di depan kok gak mau. Padahal itu benar-benar itu pelanggaran. Kemudian bapak dan ibu semuanya, pemantau. Nah ini, kalau pemantau ini hampir sama dengan penghukum, tapi pegangannya adalah aturan. Misalkan contohnya, hari Senin itu harusnya kaos kakinya putih saat upacara. Karena sesuatu hal, anak tersebut pakai kaos kaki hitam. Dan mas, aturannya kaos kaki putih, kamu kaos kaki hitam berarti kamu melanggar. Sudah, sekarang silakan ke BK, minta surat dispensasi dan mengisi kartu skor. Jadi tidak mau tahu. Ketika tidak sesuai dengan aturan, ya sudah, itu sebuah pelanggaran. Padahal kita ada mungkin kalau kita menunggangi, mas, kenapa kaos kakinya hitam? Kan kaos kaki saya itu hanya satu. Nah, kebetulan kemarin saya pakai untuk ikut lomba sampai di rumah basah. Nah, kalau kita sebagai guru kalau tahu alasannya seperti itu, kira-kira bagaimana kepada ini? Mungkin kita memberikan dispensasi. Tapi kalau itu tipikalnya pemantau tidak mau tahu aturannya putih harus putih. Nah, yang terakhir dari 5 posisi kontrol ini yang diharapkan itu kita berposisi sebagai manajer pada semuanya. Sebagai manajer itu yang bagaimana? Ketika kita bersinggungan dengan peserta didik berkaitan dengan masalah-masalah, ya, dengan posisi manajer itu kita menggali informasi dulu kepada peserta didik. Kenapa kok sampai membuat permasalahan seperti ini? Terus dari hati ke hati kita ditanya, kira-kira kamu bisa nggak merubah atau tidak mengulanginya lagi? Oh, saya siap Ustaz, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, kira-kira apa langkah kamu supaya kamu tidak mengulanginya lagi? Misalkan berkaitan dengan terlambat, insya Allah nanti saya akan memesan ibu saya untuk HP-nya biar di alarm mulai pukul 4.
Ini menemukan solusi. Jadi tidak ada memberikan hukuman, tidak memberikan membuat merasa bersalah, tidak rendah hati. Tapi kita sebagai guru pada posisi manajer ini, kita menggali informasi kenapa peserta didik itu melakukan kesalahan, kemudian kira-kira sanggup tidak untuk tidak mengulanginya lagi, dan yang terakhir peserta didik itu sendiri yang menemukan solusi. Kita hanya mengantarkan. Ini adalah posisi manajer yang diharapkan. Nah, sekarang di sini contoh penerapannya tadi sudah saya berikan. Ada kasus sama pada disini. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi kontrol kita itu sebagai penghukum, kita itu sebagai penghukum, ya. Posisi penghukum itu apa? Ya intinya kalau tidak sesuai kita hukum. Tidak mau tahu apa alasannya. Sebagai posisi penghukum itu karena tidak memakai atribut lengkap setelah upacara nanti berhormat pada bendera 1 jam titik. Itu ya, itu posisi penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah ketika siswa tidak memakai atribut lengkap bagaimana? Ini perasaannya lembut atau penyampaiannya lembut Bapak dan Ibu. Tadi saya sampaikan ini biasanya ibu. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi merasa itu dia itu merasa bersalah itu loh. Oh ternyata dengan saya tidak memakai atribut lengkap ini saya mengecewakan ibu. Nah kemudian posisi sebagai teman, nah ini kalau macamnya diri Bapak Ibu semuanya, ayo dong antara dulu sama sekarang, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Kan dianggap itu konsol. Ya sudah tidak apa-apa untuk saat ini. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah sekarang kalau posisi pemantau tadi apa Pak dari semuanya? Sebagai pemegang aturan. Nah di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Pakai aturan. Yang terakhir ini adalah posisi manajer. Nah ini kalau manajer itu santun, halus penyampaiannya, tidak menyakiti hati dan menemukan solusi. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bagus, seperti itu nambah atribut atau tidak kali. Karena apa ini? Supaya tidak menyakiti perasaannya peserta kita. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ketika sudah menjawab, ya Bapak saya mengakui saya salah karena saya tidak memakai ikat pinggang. Nah, bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Insya Allah untuk hari berikutnya saya akan selalu memakai ikat pinggang. Ini selesai masalah, tidak perlu ada hukuman-hukuman. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, di sini saya mau tanya, kira-kira ini posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Penghukum apa teman? Kalau seperti ini posisinya. Apa Pak nanti? Ini kira-kira sebagai teman atau sebagai penghukum? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, apa Bu Sri Samsiah? Penghukum itu memberikan hukuman. Teman, ya kan kayak konsolnya diri. Masa murid kalau saya kecewa dengan kamu. Ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini berkaitan dengan apa? Aturan. Kalau aturan itu berarti sebagai apa? Memantau. Ada lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini santun. Sebagai apa? Manajer. Gitu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini kayak kontrol diri, berarti teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas penghukum. Nah, kepada Ibu semuanya, sekarang keyakinan kelas. Iya, silakan. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu berarti suatu pernyataan yang memang kita sepakati. Kenapa kok bukan peraturan kelas? Nah, ini kepada Ibu semuanya. Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan, ya, berdasarkan kesepakatan. Jadi antara peserta didik dengan yang lain itu memberikan pendapatnya dan kita sepakati.
Kalau peraturan kelas itu aturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Kemudian semua anggota kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia menunjukkan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita bisa mengajak peserta didik kita untuk menemukan kira-kira apa yang mereka inginkan. Ya, keyakinan kelas dalam kelas. Misalkan contoh membuang sampah pada tempatnya. Itu bukan peraturan, peraturan itu ya bukan langsung dari sekolah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini pada semuanya, kita akan mempelajari segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah pendekatan di mana kita nanti bisa menyelesaikan suatu permasalahan peserta didik. Suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini tahapan segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, saya mulai dari yang pertama. Menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini contohnya apa? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini dalam rangka apa? Supaya siswa kita yang saat itu sedang menghadapi masalah itu masalahnya stabil dulu. Jadi tidak malah berkaru-karuan ya. Terus ada masalah, wah kamu masalah itu ya sesuatu mesti kamu dikeluarkan itu. Kita tidak menyelesaikan masalah. Tapi menyelesaikan masalah itu yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, tapi tidak Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi satu, kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita meyakinkan bahwa yang dilakukan peserta didik kita itu salah. Supaya apa? Supaya tidak terulang lagi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini contohnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya contohkan tadi, Mas, kamu terlambat. Tentunya kamu punya alasan. Kenapa kamu bisa datang terlambat? Jadi satu, kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Contoh lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ada anak dikelahi, ya, karena melakukan mempertahankan sesuatu yang penting baginya. Misalkan bukunya diambil paksa oleh temannya, akhirnya terjadi perkelahian. Oh, ternyata alasannya seperti itu. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Yakin tidak kalau yang sudah kamu lakukan itu salah? Gitu loh ya. Nah, di sini murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Harapannya apa? Supaya peserta didik tidak mengulanginya lagi. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Apa yang keyakinan kelas kita yang mungkin kamu lakukan? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini saya sudah melakukan contoh segitiga restitusi, yaitu menyelesaikan masalah. Ini permasalahannya ada karena apa? Karena datang terlambat. Adam, Ustadz dapat laporan dari guru piket bahwa hari ini kamu datang terlambat ya? Iya Ustaz. Menurut kamu, seingat kamu sudah berapa kali datang terlambat? 7 kali Ustaz. Kira-kira kalau datang terlambat itu merupakan suatu kesalahan apa tidak? Iya Ustaz, suatu kesalahan. Baik, jadi berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Bahkan setiap orang itu memang sering berbuat kesalahan. Yang terpenting bagi kalian, kamu bisa belajar dari kesalahan tersebut dan juga tidak mengulanginya lagi. Setuju? Setuju Ustaz. Oke. Dan sekarang coba kita bersama-sama untuk mencari solusi berkaitan dengan sering terlambatnya kamu datang ke sekolah. Siap? Siap Ustaz. Oke. Kira-kira kamu itu datang terlambat pastinya punya alasan. Kenapa kamu sering datang terlambat? Karena kalau malam saya sering datang dan bermain HP sampai malam.
Jadi saya kurang tidur Ustaz. Oh begitu. Kira-kira kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu Ustaz. Kalau datang terlambat itu kira-kira dengan keyakinan kelas kita apa tidak toh? Enggak Ustaz. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin Ustaz. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Penting sekali Ustaz, karena dapat menjadikan saya datang ke sekolah tepat waktu dan saya bisa menghargai waktu. Oh iya. Betul, jadi menghargai waktu itu sangat penting ya bagi kita. Kita bisa menghargai orang sekitar kita. Kamu bisa mengikuti kegiatan di sekolah dengan tidak terlambat dan dapat melatih kita sebagai rasa kepedulian terhadap orang lain dan tentunya disiplin terhadap diri kita. Ya Ustaz, saya minta maaf karena saya sering terlambat. Oke, dan sikap baik yang sudah kamu lakukan dengan cara kamu meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat jika tidak begadang lagi agar bisa bangun lebih pagi. Baik, Adam, berarti di sini kamu sudah menemukan solusinya dan Ustaz tentunya juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Sekarang sudah selesai ya, bisa menemukan solusi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas lagi. Terima kasih Ustaz. Ini contoh Bapak dan Ibu. Jadi contoh penyelesaian masalah. Jadi segitiga restitusi itu adalah pendekatan kita sebagai guru untuk bisa menempatkan posisi kita, bisa memberikan solusi permasalahan yang dihadapi peserta didik. Baik Bapak dan Ibu, kita sampai di penghujung kegiatan diseminasi yaitu penutup. Oke. Dari kegiatan ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mengampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau manajer. Sesuai yang tadi saya sampaikan, kita ini disarankan posisi kontrol adalah sebagai manajer. Ketika ada peserta didik menghadapi masalah, kita bisa mengendalikan permasalahan itu dan endingnya kita bisa memberikan solusi permasalahan itu. Kemudian kepada Ibu semuanya, kita bisa menjadikan insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kemudian terakhir Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman. Salah satu bagian dari tugas saya selaku CGP dalam menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin sudah cukup ya untuk kegiatan diseminasi pada kesempatan pagi hari ini. Banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian tadi kegiatan diseminasi yang telah saya laksanakan dengan Bapak Ibu guru dan karyawan di SMP kami, SMP IT MTA Karanganyar. Adapun kegiatan pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru sudah saya laksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 yang bertempat di Aula SMP IT MTA Karanganyar. Pada kesempatan itu ada 13 orang guru yang mengikuti kegiatan diseminasi yang saya laksanakan. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMP IT MTA Karanganyar. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, demikian video kegiatan diseminasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.